Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Ramatunisa, mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi 2020, dengan NIM 2008 1030 1037. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah definisi kepemimpinan. Terdapat 3 tokoh yang mengemukakan tentang definisi kepemimpinan. Yang pertama adalah Fiedler pada tahun 1967, di mana mendefinisikan bahwa pemimpin merupakan seseorang yang berada dalam kelompok sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan, serta dia sebagai penanggung jawab utama. Yang kedua adalah Davis pada tahun 1981, di mana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Yang ketiga adalah Terry dan Franklin pada tahun 1982, di mana mengemukakan bahwa seorang pemimpin memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama, melaksanakan tugas-tugas dan saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin ataupun kelompok itu sendiri. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemimpin merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memberikan tugas dan mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan melalui pola hubungan yang baik guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ada 5. Yang pertama adalah fungsi penentu arah, di mana seorang pemimpin harus dapat mengelola organisasinya dengan baik agar dapat mencapai arah yang ditujunya. Yang kedua adalah fungsi sebagai juru bicara, di mana seorang pemimpin harus dapat berperan sebagai penghubung antara organisasi-organisasi dengan pihak-pihak luar. Yang ketiga adalah fungsi sebagai komunikator, di mana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan sasaran-sasaran, strategi dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh bawahannya. Yang keempat adalah fungsi sebagai mediator, di mana seorang pemimpin sebagai mediator yang rasional, objektif dan netral harus dapat menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam organisasinya dengan baik. Yang terakhir adalah fungsi sebagai integrator, di mana semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hierarki kepemimpinan dalam suatu organisasi, maka semakin penting pula makna peranan tersebut. Penulis lain juga mengemukakan tentang beberapa fungsi dari kepemimpinan, diantaranya adalah pengambilan keputusan, yang kedua mengembangkan informasi, yang ketiga memelihara dan mengembangkan kesetiaan anggota organisasi, yang keempat adalah memberi dorongan atau semangat kerja kepada bawahan, yang kelima adalah mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas organisasi kepada pemilik dan masyarakat, yang keenam adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah didelegasikan, yang terakhir adalah memberi penghargaan. Selanjutnya adalah fungsi pemimpin dalam sistem manajemen Allen. Terdapat 5 fungsi. Yang pertama adalah memotivasi, di mana seorang pemimpin harus dapat memberikan inspirasi atau memberikan dorongan kepada bawahannya agar dapat maju. Yang kedua adalah berkomunikasi, yang ketiga adalah mengambil keputusan, yang keempat adalah mengembangkan orang, di mana seorang pemimpin harus dapat mengembangkan atau meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dari bawahannya. Yang kelima adalah memilih orang, di mana seorang pemimpin harus dapat memilih atau mendapatkan orang untuk ditempatkan dalam posisi yang ada atau dalam tugas-tugas yang ada dalam organisasi. Selanjutnya adalah sifat-sifat dan ciri dari kepemimpinan yang berhasil. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus memiliki watak dan kepribadian yang terpuji. Yang kedua, harus memiliki keinginan melayani bawahan, memahami kondisi lingkungan, inteligensi yang tinggi, berorientasi ke depan, dan memiliki sikap terbuka serta lugas. Selanjutnya terdapat beberapa teori dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah teori kontingensi Fiedler. Teori kontingensi kepemimpinan pertama yang terkenal dikemukakan oleh Fiedler pada tahun 1967. Model kontingensi yang dihasilkan menyatakan bahwa keefektifan seorang pemimpin tergantung dari 3 variabel, antara lain yang pertama adalah struktur kebutuhan pemimpin tersebut, yang
yang kedua kendali situasi pemimpin tersebut, yang ketiga adalah interaksi antara struktur kebutuhan pemimpin dan kendali situasi. Kendali situasi di sini yang dimaksudkan adalah keyakinan seorang pemimpin bahwa setiap tugas yang dilaksanakannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan baik. Richard Feather mengungkapkan 3 dimensi kontingensi yang menetapkan faktor-faktor situasional utama untuk menentukan efektivitas pemimpin, yaitu yang pertama adalah hubungan pemimpin dan bawahan, yang kedua struktur tugas, yang ketiga adalah posisi kewenangan seseorang. Teori selanjutnya adalah teori kepemimpinan jalan tujuan atau Path Goal Leadership Theory, di mana pada teori ini membahas bagaimana perilaku seorang pemimpin mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja bawahannya dalam situasi kerja yang berbeda-beda. Teori ini dirumuskan oleh Martin J. Evans dan Robert J. Halls. Teori ini juga memusatkan perhatian pada cara pemimpin mempengaruhi prestasi kerja bawahan tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk mencapai tujuan, bagaimana perilaku seorang pemimpin mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja bawahannya dalam situasi kerja yang berbeda-beda. Selanjutnya, dasar teori dari Path Goal ada teori motivasi harapan, di mana motivasi seorang tergantung pada harapan akan imbalan dan valensi atau daya tarik dari imbalan tersebut. Pokok-pokok penting dalam teori ini adalah yang pertama, pemimpin memenuhi kebutuhan bawahan yang berkenaan dengan efektivitas pekerjaan. Yang kedua adalah pemimpin memberikan latihan, bimbingan, dan dukungan yang dibutuhkan oleh bawahannya. Pola perilaku kepemimpinan dalam teori Path Goal ada 4. Yang pertama adalah pemimpin yang direktif, pemimpin yang suportif, pemimpin yang partisipatif, dan pemimpin yang berorientasi prestasi. Kelemahan teori kepemimpinan Path Goal yang pertama adalah tidak mampu meramalkan prestasi kerja bawahan, dan yang kedua adalah masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang aspek variabelnya. Teori selanjutnya adalah teori Ohio State Leadership Studies. Teori ini dimulai dengan dilakukannya penelitian mengenai kepemimpinan yang diprakasai oleh Biro Urusan dan Penelitian pada Ohio State University. Mereka mencoba mengenal bermacam-macam dimensi dari tingkah laku pemimpin yang efektif. Dari berbagai penelitian tersebut ditemukan gambaran mengenai perilaku pemimpin, yaitu ada 2 dimensi utama yang dikenal dengan consideration atau pertimbangan pada manusianya dan initiating struktur atau pertimbangan pada tugas-tugasnya. Dengan adanya 2 dimensi tersebut dapat dibedakan 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah pertimbangan rendah, struktur rendah, pertimbangan tinggi, struktur rendah, pertimbangan tinggi, struktur tinggi, dan pertimbangan rendah, struktur tinggi. Selanjutnya adalah Stockdale pada tahun 1976 mengadakan penelitian ulang dan menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif adalah pada kuadran di mana skor untuk pertimbangan atau perhatian kepada manusia tinggi dan skor untuk struktur atau perhatian kepada tugasnya juga tinggi. Jadi, hasil penelitian Stockdale ini tentang gaya kepemimpinan yang efektif itu ada pada kuadran di mana skor untuk pertimbangan dan skor untuk strukturnya itu sama. Selain itu, Robert R. Black dan Jane S. Moulton juga melakukan penelitian dengan menggunakan 2 dimensi juga, yaitu dimensi pertimbangan dan dimensi struktur, di mana mereka membedakan adanya 5 gaya manajemen yang tidak diberikan nama tetapi dengan diberi tanda kombinasi angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, hasil penelitian Robert R. Black dan Jane S. Moulton ini berbeda dengan hasil penelitian Stockdale. Jika Stockdale itu menggunakan kata rendah dan tinggi, sedangkan Robert R. Black dan Jane S. Moulton itu menggunakan istilah angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk menilai hasil akhirnya. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard. Teori kepemimpinan situasional menunjukkan bahwa tidak adanya gaya kepemimpinan tunggal yang terbaik. Menurut teori ini, pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya mereka dengan situasi dan melihat petunjuk seperti jenis tugas, sifat kelompok, dan faktor-faktor lain yang
mungkin berkontribusi untuk menyelesaikan pekerjaan. Dasar model dari kepemimpinan situasional yang pertama adalah kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin atau perilaku tugas. Yang kedua, kadar dukungan sosio-emosional yang disediakan oleh pemimpin atau perilaku hubungan. Yang ketiga adalah tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah tingkat kematangan anggota. Kematangan individu dalam teori kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard dibedakan dalam 4 kategori kematangan yang masing-masing punya perbedaan tingkat kematangan sebagai berikut. Yang pertama adalah M1, di mana tingkat kematangan anggotanya rendah. Ciri-cirinya adalah anggota tidak mampu dan tidak mau melaksanakan tugasnya. Yang kedua adalah M2 dengan tingkat kematangan anggota rendah ke sedang atau moderat rendah. Ciri-cirinya adalah anggota tidak mampu melaksanakan tapi mau bertanggung jawab atas tugasnya. Dan yang ketiga adalah M3 dengan tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi atau moderat tinggi, di mana ciri-cirinya adalah anggota mampu melaksanakan tugasnya tetapi tidak mau melaksanakan tugasnya. Yang keempat adalah M4 dengan tingkat kematangan anggota tinggi. Ciri-cirinya adalah anggota mau dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan Hersey and Blanchard. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah instruksi atau telling, adalah gaya kepemimpinan untuk menghadapi anggota yang rendah kematangannya atau M1. Pemimpin perlu membimbing dan mengarahkan anggota terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua adalah konsultasi atau selling, adalah gaya kepemimpinan untuk menghadapi anggota dengan tingkat kematangan rendah ke sedang atau M2, di mana pada gaya kepemimpinan ini pemimpin perlu membuka komunikasi dua arah, two-way communication, yaitu untuk membantu bawahan dalam meningkatkan motivasi kerjanya. Yang ketiga adalah partisipasi, adalah gaya kepemimpinan untuk menghadapi anggota dengan tingkat kematangan dari sedang ke tinggi atau M3. Dalam hal ini, pemimpin harus aktif membuka komunikasi dua arah juga dan mendengarkan apa yang diinginkan oleh bawahannya. Yang terakhir adalah delegasi, yaitu gaya kepemimpinan untuk menghadapi anggota dengan tingkat kematangan yang tinggi atau M4, di mana dalam hal ini bawahan sudah mengetahui bagaimana, kapan, dan di mana mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah pemimpin, memotivasi, dan berkomunikasi. Pemimpin harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan efektif untuk memengaruhi dan memotivasi anggotanya. Memotivasi anak buah dan melakukan komunikasi penugasan merupakan esensi dari tugas pemimpin untuk menggerakkan mereka menuju tujuan organisasi dan dalam jangka yang lebih panjang untuk mencapai visinya. Agar pemimpin dapat memotivasi anak buah dengan lebih mudah, diperlukan kemampuan menunjukkan makna pekerjaan yang akan dilakukan dan menunjukkan keuntungan yang akan diraih oleh pekerja tersebut. Salah satu upaya memotivasi adalah mengembangkan diri anak buah agar mampu memimpin diri sendiri. Proses pembentukan kepemimpinan diri sendiri setiap anak tidak mudah dan akan lebih cepat terbentuk jika terdapat keteladanan, menyediakan sarana introspeksi diri yang komprehensif dan menciptakan iklim kerja yang kompetitif. Penerapan pola kepemimpinan berdasarkan motivasi ini mengharuskan kerendahan hati pemimpin untuk menerima kenyataan bahwa kontribusi setiap orang dinilai tidak hanya dari posisi dalam hierarki organisasi saja, tetapi justru dari peran yang dimainkan. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan perintah penugasan melalui pola komunikasi yang sesuai. Komunikasi penugasan dapat secara efektif dilaksanakan jika pemimpin mampu berperan sebagai pembimbing dalam artian yang sesungguhnya, yaitu yang mampu menerapkan pendekatan yang tepat untuk memengaruhi anak buahnya. Dalam memberikan komunikasi penugasan, seorang pemimpin dapat menggunakan pendekatan persuasi dan lebih mengutamakan ajakan bukan perintah.
Jika pemimpin memberikan penugasan kepada anak buah, sebaiknya juga mengikut sertakan alasan betapa pentingnya pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya adalah cara untuk sukses memotivasi karyawan menurut Adams. Yang pertama adalah memberi penguatan positif, yang kedua memberikan tantangan, yang ketiga memberikan solusi, dan yang keempat adalah memberi pelatihan atau bimbingan kepada karyawan. Selanjutnya adalah membangun kepemimpinan yang efektif. Berikut ada 7 langkah untuk membangun kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah tentukan gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk perusahaan Anda. Yang kedua, kenali pemimpin yang sekarang ada atau berpotensi di dalam maupun di luar perusahaan. Yang ketiga adalah kenali adanya celah-celah dalam kepemimpinan. Yang keempat, kembangkan rencana untuk suksesi jabatan untuk berperan-peran yang penting dalam perusahaan. Yang kelima, kembangkan tujuan akhir perencanaan karir bagi pemimpin yang potensial. Yang keenam adalah kembangkan roadmap keahlian untuk para pemimpin masa depan. Yang ketujuh, buat program retensi untuk pemimpin yang sudah ada dan potensial di masa depan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.